Dua hal sombong yang sangat ngetren di era sekarang. Apa itu? Kekayaan dan amal ibadah. Saat kita di ruang kekayaan, maka kita akan mendewakan kekayaan kita. Dan saat kita di ruang ibadah, maka kita akan menganggap orang lain itu kalah ibadahnya dengan kita. Dan saat kita melihat orang miskin, maka di pikiran kita akan timbul apa? Akan timbul suatu hal bahwa mereka itu pendosa, mereka itu pemalas dan lain sebagainya. Dan saat pandangan mata kita melihat orang itu tidak pernah beribadah, maka akan muncul di pandangan kita apa? Mereka pendosa, mereka musyrik, bahkan hingga kafir. Ingat, sesungguhnya kita tidak tahu hakikat orang itu bagaimana. Bisa saja itu takdir, bisa saja Allah menyembunyikan amal ibadahnya dari pandangan kita. Apakah kita lupa bahwa saat kita kaya, kita harus baik kepada mereka yang kita anggap itu jelek itu? Dan bukankah seharusnya saat kita ibadah kita itu baik, maka kita harus punya prasangka baik kepada sesama? Kalau assalamualaikum begitu, itu berhadap-hadapan, mukhatabah, berbincang. Salam. Artinya apa? Kita mendoakan keselamatan dalam sholat ini nggak cuma untuk diri kita sendiri. Sholat itu merupakan pertolongan, jalan pertolongan bagi kita. Wasta'inu bis sabri wassalah, kata Allah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagaimana pengen khusyuk? Sholat, perhatikan, itu sudah khusyuk. Ya, orang yang nggak bisa sholat berarti nggak khusyuk, nggak memperhatikan waktu sholat, nggak khusyuk. Tapi orang masih mau sholat, itu sudah masuk makom khusyuk yang rendah. Bukan rendah sebetulnya, ya, mau sholat aja itu sudah mulia. Maka sekotor apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah kita putus asa atas rahmatnya Allah. Jangan berkata begini, ngapain juga sholat, saya masih maksiat. Andai pun engkau maksiat terus menerus, jangan berhenti sholat sampai engkau bosan bermaksiat dan rindu untuk terus sholat. Dan engkau akan merasakan nikmatnya sholat sebagaimana dulu engkau pernah merasakan nikmatnya maksiat. Bahkan saya kalau ngaji lewat ke daerah-daerah prostitusi contohnya, ketika saya melewati tempat tersebut, doa di dalam mobil, yang lain kami ini, ya Allah, berikanlah nikmatnya taubat dan taat kepada mereka sebagaimana engkau memberikan nikmatnya maksiat saat ini kepada mereka. Kita jangan mencibir mereka, ya. Jadi secara syariat memang salah, dosa, tapi jangan menilai hina. Bisa jadi Allah membalikkan keadaan. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih senang ibadah, tapi kalau sombong, Allah lebih dekat dengan pendosa dibandingkan dengan ahli ibadah yang sombong. Maksudnya bagaimana Allah lebih dekat dengan pendosa? Jika dia sudah pernah berdosa, kemudian dia taubat kepada Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah lebih luas daripada kebenciannya. Dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah menerima taubatnya, Allah bisa menghapus dosa-dosanya sekehendak Allah jika ia sungguh-sungguh datang bertobat kepada Allah. Tapi bagaimana kalau saya, mungkin saat ini orang melihat saya banyak ibadah, tapi saya mengandalkan ibadah saya bukan benar-benar karena Allah. Allah tidak suka. Saya ini ahli ibadah, kalian itu ahli maksiat, lebih mulia saya. Ya Allah, Allah itu menerima ibadah kita kalau kita memang roja dan khauf kepada Allah, mengharap cintanya Allah, dan takut Allah tidak ridho, baru ibadah kita diterima. Tapi kalau ibadah kita karena sombong, apalagi kita mengkerdilkan orang lain, kita menghina orang lain hanya karena sebuah dosa mungkin yang dilakukan, yang bahkan mungkin ketika dia berbuat dosa juga dia menyadari itu dosa dan dia merasa menyesal. Apalagi ketika dia suatu saat bertobat, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya.
Tapi jika kita taat, ternyata kita justru berbesar hati, berbesar diri, kita merasa agung, merasa mulia dibandingkan orang lain. Allah tidak suka, karena ibadah itu untuk menunjukkan kita sebagai hamba, bukan ingin menjadi raja. Sujudnya kita di dalam sholat, kepala diposisikan sejajar dengan kaki yang tanpa alas bahkan. Kemudian kepala kita lebih rendah dibandingkan pantat kita, tempat keluarnya kotoran. Rambut kita yang merupakan mahkota kita. Mana buktinya mahkota? Kalau ada seseorang kesal kepada orang lain, kemudian kekesalannya diaplikasikan dengan menggunting rambut orang lain dengan acak-acakan, tentu yang diguntingnya tidak akan suka. Dan itu tanda bahwa rambut oleh manusia dianggap sebagai mahkota alami. Seringkali seseorang mengurusi rambut karena dia menyangka itu akan menambah kemuliaan dia di hadapan orang lain. Itu pun kita simpan di tanah, lebih rendah daripada pantat tempat keluarnya kotoran. Otak kita yang selalu kita banggakan kecerdasannya, hasil pendidikan yang tinggi pada universitas yang mungkin kita sudah lulus di dalamnya. Otak kita yang kita banggakan karena kecerdasannya, kita simpan ketika sujud sejajar dengan telapak kaki kita. Artinya jangan sombong, sehebat apapun, secakap apapun, semua milik Allah. Apapun jabatanmu, setinggi apapun strata pendidikanmu, secakap apapun postur tubuhmu, seindah apapun rambutmu, yang kau banggakan itu milik Allah. Tempatkan di tanah yang kelak engkau pun akan berada di dalam tanah. Jadi menempatkan syariat pada porsinya, menilai sesama makhluknya Allah juga pada porsinya. Orang lain melakukan kesalahan, ya secara syariat kita katakan salah, tapi kita tidak dituntut untuk mengkerdilkan dan menghinakannya. Kata Rasulullah, siapa orang yang menghina saudara muslimnya karena melakukan satu kesalahan, maka lam yamut hatta yaf'alahu. Allah tidak akan membiarkan dia mati sebelum dia melakukan kesalahan yang serupa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kadang memang lidah yang kurang berzikir, kurang beristighfar, seringkali latah menghinakan orang lain, seringkali latah mengkerdilkan orang lain, latah menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Maka tebarkan salam, afsyus salam, kata Rasulullah. Artinya tebarkan cinta, tebarkan manfaat. Ketika kita sholat, yang sholat itu manfaatnya untuk diri kita sebagai perlindungan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sebagai gerbang pertolongan, dan sholat juga menjadi pelindung bagi pengamalnya dari kemaksiatan, kekejian, keburukan. As-shalah itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Maka jangan hanya cukup untuk kita. Ketika sholat, berikan cinta kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya saat itu kita sedang menebarkan manfaat, menebarkan cinta kasihnya Allah. Karena kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk bumi, maka nanti makhluk langit, penghuni langit akan menyayangi kalian. Yakinlah kalau kita bermanfaat untuk sesama, yakinlah kalau kita menjadi penebar cinta untuk sesama dengan cara yang benar, maka para malaikat pun akan mencintai kita. Allah akan sangat mencintai kita sebagai Khalik. Karena Allah saja tetap memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, walaupun orang-orang yang tidak beriman, walaupun orang-orang yang membangkang, orang-orang yang maksiat, Allah kasih rizki, Allah berikan perhatian, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesempatan. Apa? Kita ingin bertindak sebagai Tuhan, tak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain. Biarkan mereka bertobat, doakan oleh kita.